Baik, alhamdulillah, segala puji dan syukur ya, senantiasa kita haturkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali ya. Ini pertemuan yang keberapa tadi Bu Santi ya? 11 ini Bu Santi ya? Sekarang salah 11 Ustaz. Sekarang. 11 ya. Nah. Baik, kita masih memilih ya, memilah dan memilih. Ini beberapa materi yang paling penting dalam bahasa Arab untuk kita ketahui. Kemudian juga termasuk menampilkan materi yang mudah dulu ya. Nah, ini Anda juga sambil meraba, Anda sambil berpikir ini teknik gimana yang pas gitu ya. Kemudian modul mana yang Anda akan gunakan gitu. Nah, kalau yang modul di apa namanya, para Anda sudah share itu memang sudah terstandarisasi ya. Itu di mana-mana itu dipakai ya. Nah, kita pilih dulu sebelum masuk ke situ, kita ambil materi-materi yang mudah, ya. Kemudian paling penting, dan itu sering digunakan di dalam keseharian. Ya. Baik, nah kemarin materi terakhir di pertemuan yang sebelumnya, yang kita bahas ini tentang masalah angka ya. Baik. Jadi dalam bahasa Arab ya, itu angka-angka ya, kemudian nanti digabungkan dengan benda itu memiliki rumus ya, kemudian hukum tersendiri ya. Baik, mari kita sudah mencoba ya untuk mengenal angka 1 sampai 10 kemarin ya. Dan ini diharapkan angka 1 sampai 10 ini bisa hafal ya. Karena ini termasuk angka yang sering keluar dalam kesehariannya. Kira-kira hafal semua insya Allah ya. Hafal nggak Pak Wahyu? Insya Allah Ustaz. Baca contohnya Ustaz. Baik. Baik, coba Pak Wahyu sebutkan coba. Langsung Arabnya Ustaz. Atau satu gitu Ustaz. Nah, Wahidun isnaini salah satun arba'at arba'ah apa nih? Dom khomsun khomsun situn sab'un samanun tis'un asyaratun asyarun Ustaz. baik. Nah, kemarin kita sebutkan ada angka yang muzakkar, ada yang muannas ya. Jadi ketika satu dan duanya itu muzakkar, nah kita pindah tiganya sampai bawah itu ke muannas ya. Nah, kemarin kan ada tujuan dan maksudnya kemarin ya. Jadi wahidun, isnani itu kan dua-duanya mudzakkar. Nah, ketika tiga itu pindah ke muannas. Wahid, isnan, salasah kan gitu. Arba'ah, khomsah, sitah, sab'ah, sama niyah, tis'ah, asyarah kan gitu ya. Baik. Jadi dari satu dua mudzakkar terus tiganya pindah ke muannas gitu. Ini supaya untuk mengingatkan kita bahwasanya nanti hukum angka 3 sampai 10 itu berbeda dengan satu dan 2 gitu. Gitu ya Pak Wahyu ya. Nah Ustaz, yang pas ini anak merem Ustaz. Apa Ustaz? Baik. Jadi wahid isnan gitu. Kalau pengucapannya gitu. Wahid itu artinya wahidun gitu. Tapi dalam pengucapan wahid ya. Isnani itu isnan ya, gitu. Jadi diwakafkan dia. Wahid isnan ya. Boleh juga wahidun isnani itu boleh. Salah satun arba'atun khamsatun sittatun sab'atun samaniyatun tis'atun asyaratun. Nah gitu. Bisa ya insyaallah ya. Coba Pak Dadang. Pak Dadang hafal Pak Dadang? Siap Ustaz, insya Allah. Nah, coba. Wahidun isnani salasatun arbaatun khamsatun Hmm. sitatun sabaatun samaniyatun tis'atun asyaratun. Baik, asyaratun ya. Bisa insya Allah semuanya ya.
Baik, coba nanti Ana tuliskan angka, coba langsung sebutkan bahasa Arabnya ya untuk melatih ya. Baik. Nah, misalkan ini. Coba Bu Ebi coba. Angka berapa ini Bu Ebi? Sabaatun. Sabaatun, tas. Terus ya, Bu Santi ya. Nah, ini Bu Santi. 9 apa tuh? Nis atun ya? Tis'atun ya, Oh, tis'atun. tis atun. Nah, baik. Coba Pak Pindo ya. Ya, Ustaz. Ini angka 2. Isnaini. Baik, isna ini atau boleh isnani ya. Baik. Bisa ya insya Allah ya. So, Baik. Nah, ini kan kemarin di antara hal yang perlu kita perhatikan ya, angka 1 sampai 10 ya. Kalau angka itu kan namanya adat ya, adat. Kemudian kalau benda itu namanya apa? Makdud ya. Jadi ada benda ya. Nah, di sini kan ada benda. Kemudian ada apa? Angka ya. Baik. Kalau benda namanya apa? Makdud ya. Makdudun ya. Sedikit-sedikit Anda masukkan ke bahasa aslinya ya. Supaya nanti ini terbiasa dengan istilah ini ya. Kalau angka namanya adadun ya. Baik. Nah, di sini perhatikan untuk yang apa namanya? Yang benda ini ya. Terutama nanti yang mulai angka 3 sampai 10 ya. Maka bendanya ini harus kita apa? Jamakkan dulu gitu ya. Nah, misalkan nih kitabun ya. Jamaknya apa? Pembahasan pertemuan ke berapa ini? Kedua kayaknya ya. Jamaknya apa kitabun? Ada yang ingat? Kutubun. Kutubun ya. Nah, gini. Jadi ini menjadi kunci ya. Kemudian pulpen, kolamun ya. Apa jamaknya? Kolamani. Ada yang ingat? Kolamun, pulpen. Kalau pulpen, Pola main. Kolamani. kalau kolamani 2 pulpen ya. Oh iya, iya. Kalau jamaknya, ini karena dia tidak berakal, berarti pakai jamak taksir ya. Itu apa? Kolama. Aklam. Aklamun ya. Nah, gini. Baik. Lagi ya, misalkan babun, pintu ya. Jamaknya apa? Ada yang ingat? Abwa bun ya. Nah, ini jamak taksir semua ya. Baik. Misalkan Muhammadun ya. Kalau jamak taksir itu berarti harus dihafal itu ya, Ustadz ya? Betul, betul sekali Bu Santi ya. Kalau jamak taksir itu kuncinya hafalan ya. Kalau yang jamak mudzakkar salim sama muannas salim, nah dia ada rumusnya gitu. Baik, contohnya misalkan ya, Muhammadun ya, Muhammadun. Nah, ini kan bisa dijamakkan mudzakkar salim karena dia mudzakkar dan berakal ya. Nah, ini kita ingat dulu jamak mudzakkar salim itu kan syaratnya dia harus mudzakkar yang berakal ya. Kalau kitabun, kolamun, babun ini mudzakkar, semuanya mudzakkar, cuman dia tidak berakal. Makanya nggak boleh dijamakkan mudzakkar salimnya. Nah, jamaknya apa ini? Muhammaduna gini ya. Muhammaduna. Nah, ini jamaknya ya. Kemudian saburatun ya. Apa saburatun? tulis. Papan tulis ya. Nah, ini kan muannas. Nah, ketika muannas dia bisa pakai jamak muannas salim dengan menambahkan alif dan ta ya. Berarti apa? Saburotun ya gini. Nah, gini. Baik. Nah, ini menjadi kunci ya ketika kita membicarakan apa namanya? Angka mulai dari 3 sampai
10 ya. Nah. Baik. Misalkan nih kita letakkan angkanya di sini ya. Misalkan kita ingin mengatakan 3 kitab ya. Misalkan tulis angkanya di sini ya. Baik. Nah, 3. Kita ingin mengatakan 3 buku ini ya. Nah, kita ingin mengucapkan 3 buku. Nah, berarti kita lihat dulu ini bendanya atau makdudnya ya. Baik. Kitabun ini jenisnya mudzakkar atau muannas? Zakar. Mudzakkar ya. Mudzakkar ya. Mudzakkar. Baik. Dia mudzakkar. Berarti angkanya harus lawannya berarti ya. Berarti angkanya harus yang Muannas. muannas ya. Berarti kita pilih angka yang muannas ya. Salah. Nah, Anda langsung aja karena kemarin prosesnya udah kita sebutkan ya. Salah. Aslinya kan salah satun. Nah, tapi tanwinnya dihilangkan. Nah, gini ya. Baik. Jadi aslinya apa? Dia salah satun, tapi tanwinnya dihilangkan. Nah, kemudian kitabun ini diubah menjadi apa? Kutubun ya. Berarti apa? Salah satu Kutubun. tu. Nah, yang ini harokatnya dia domah jadi apa? Bil. Kasroh. Nah, jadi Kutubun. jawabannya adalah salah satu Kutubun. kutubin. Kutubin. Kita yang mengatakan 3 kitab itu adalah salah satu Kutubun. kutubin. Kutubin. Bisa insya Allah ya. Nah, coba lagi bawahnya. Awan Ustaz kenapa jadi kutubin ya? Nah, karena ini kemarin kita jelaskan akan emang itu nanti rumusnya seperti itu Bu. Jadi ini rumus ya. Jadi salah satu ini bahasa kemarin kita sebutkan ini adalah namanya mudhof ya. Kutubin itu mudhof ilaih ya. Jadi nanti dalam bahasa Arab kita akan sering mendengar istilah mudhof ilaih ya. Jadi dua kata digabungkan jadi satu ya, sama-sama isim. Nah, maka yang kedua itu nanti dia akan dikasrohkan dia, gitu Bu. Ini emang rumus nanti. Belum sampai ke situ saja, belum sampai ke mudhof ilaih kita ya sebenarnya Ustaz ya. Sebentar. Sampai belum ya? Belum Ustaz. Belum ya? Belum Ustaz. Atau nanti patokannya dengan rumus yang Anda kasih kemarin itu ya, langkahnya ya. Nanti bisa diulas kembali ya. Karena kalau yang angkanya ya, itu yang dihilangkan itu apa? Tanwinnya ya. Di sini kan aslinya kan salah satun ya di sini ya. Nah, tanwinnya dihilangkan ini. Jadi salah satu. Nah, kemudian yang ini ya, yang awalnya dia domah dijadikan apa? Kasroh. Nah, gitu aja langkahnya ya. Jadi yang Selalu awalnya kasroh salah, Ustaz. Selalu apa? kasroh Ustaz ya. Selalu kasroh itu ya yang di belakang ya. Sementara gitu. Oke. Tapi nanti meskipun dia nggak semuanya kasroh nanti ya. Nah. Oh. Kalau dia apa namanya bendanya itu mufrad, nah itu dia nanti kasroh. Kalau dia musanna, dia pakai iya nun. Kalau jamak mudzakkar salim juga pakai iya nun nanti ya. Sebenarnya bahasanya itu jer sebenarnya ya. Jadi bendanya yang di belakang itu dia harus dijerkan, dan jer itu ini sebuah istilah nahwu ya. Itu identik dengan kasroh ya. Nanti ya itu nanti akan kita bahas ketika masuk ke nahwu ya. Sementara untuk memudahkan ya cara memahaminya itu kita lihat saja gini ya angkanya ya. Jadi antara angka dengan benda itu harus berlawanan ya. Ketika angka itu mulai 3 ya. Bisa dicerna dulu ya. Jadi ketika benda ya itu mudzakkar, maka angka yang dipilih adalah apa? Muannas. Ketika bendanya muannas, angka yang dipilih adalah apa? Mudzakkar ya. Nah, ini langkah pertama ya. Kemudian langkah yang kedua ya. Kita lihat angkanya yang awalnya itu tanwin dihilangkan tanwinnya. Kemudian yang ketiga, bendanya yang awalnya itu misalkan dia dhammah ya. Maka diganti dhammahnya itu menjadi apa? Kasroh. Nah, gitu. Jadi kita perhatian di 3 langkah inilah paling enggak ya. Yang pertama, kita lihat dulu jenis bendanya ya.
Kalau bendanya mudzakkar, angkanya muannas. Kalau bendanya muannas, angkanya mudzakkar. Ini langkah pertama. Kemudian yang kedua, ya setelah angka tertulis, ya maka angkanya tanwinnya dihilangkan. Kemudian yang ketiga, sekarang gantian bendanya atau makdudnya. Yang kalau dia awalnya dhammah, maka dia dikasrohkan. Bisa insyaallah? Baik, coba lagi ya. Kadang-kadang dengan latihan itu tanpa sadar bisa sendiri gitu ya. Nih, Anda sebutkan misalkan masih adat ya, angka ya. Misalkan angkanya 4 ya. Nah, kita ingin mengatakan 4 pulpen ini ya. Gimana jawabannya kira-kira? Pak Wahyu coba. Waduh, saya Ustaz. Pulpen. Qalamun, ya ini langkah pertama ya. Kan ada 4 langkah ya. Ada 3 langkah. Langkah pertama, lihat jenis bendanya. Qalamun ini mudzakkar atau muannas? Mudzakkar Ustaz. Mudzakkar ya. Berarti angkanya dipilih yang Muannas. muannas. Nah, Jadi arba'atun. 4 arba'atun ya. Baik. Arba'atu Terus? kolamani. Arba'atu kolamani. Ayo. Aklamu. Aklamu. Mumtaz ya. Arba'atu ya, nggak boleh tanwin lagi. Arba'atu. Nah, ini Aklamun. Oh ya, nggak boleh lagi kolam, tapi dia pindah ke aklam. yang sini ya. Dia dijamakkan, kemudian dijerkan ya. Aklam. Aklamin ya. Aklamin. Baik. Wah, masih banyak apalin Ustaz ya. Sal arba'atu Aklamin. Arba'atu aklamin. Baik. Coba lagi. Coba Bu Santi ya. Ya, Mana Ustaz. ganti angkanya 7 misalkan ya. Nah, Bu Santi langkah awal lihat makdudnya dulu atau bendanya. Babun itu mudzakkar atau muannas Bu Santi? Babun tuh apa sih? Rumah ya? Apa sih? Babun pintu ya. Oh, pintu. Oh ya, ini anak tulis artinya dulu ya. Kitabun itu apa? Ya. Buku. Kalau kolamun apa? Kayaknya kita sama kolam udah apa? Babun pintu. Nah, babun ini mudzakkar atau muannas? Apa nggak tahu saya. Muzakkar ya. Baik. Jadi nanti benda-benda dalam bahasa Arab itu memiliki jenis kelamin ya. Kalau mudzakkar itu laki-laki, kalau muannas itu perempuan. Meskipun bendanya itu tidak berakal gitu. Nah, cara membedakannya ini mudzakkar atau muannas, tinggal kita lihat ciri-ciri muannas. Kalau di dalam benda itu tidak ada ciri-ciri muannas, berarti dia mudzakkar gitu. Nah, ciri-ciri muannas apa aja diantaranya? Ada tak marbutoh. Gitu. Iya. Nama seorang perempuan, sifat khusus perempuan kan gitu. Anggota badan yang berpasangan. Gitu. Ya. Ini kira-kira ada ciri-ciri muannas nggak Bu Santi? Nggak ada. Nggak ada. Berarti dia mudzakkar kan ya? Ya, betul. Nah, ketika kita tahu makdudnya atau bendanya itu adalah mudzakkar, berarti pilih angka yang muannas. Nah, kita lihat ini angka 7 ya. Berarti 7 bahasa Arabnya apa? Sabaatun. Nah, mumtaz ya. Jadi sabaatun ya. Tapi kita ingat angkanya ini tidak boleh ditanwinkan ya. Jadi apa? Sabaatu ya. Nah, gitu. Sudah. Sabaatu. Nah, gini. Nah, kemudian bendanya babun ya, dia berpindah kepada jamaknya ke sini. Nah, jadi dia pindah ya. Seperti kolamun juga pindah ke jamaknya. Kita pun juga pindah ke jamaknya. Nah, kemudian yang domatainnya itu diganti jadi apa? Kasroh. Jadi apa? Sab'atu bin. Gitu. Nah, gitu. Sab'atu abwabin. 7
Abwab. Afwan Ustadz itu tadi kata asalnya babun, kata jamaknya tadi apa? Abwabun ya? Abwabun ya. Abwabun jadi abwabin. Abwabin. Oke. Jadi perbedaannya cuman ini ya, harokat ini saja. Nah, gini ya. Tapi kalau dalam pengucapan itu nanti semuanya pasti diwakofkan. Jadi kita nggak usah pusing dengan harokat akhir. Kalau dalam percakapan. Jadi kita Tadi ini mengatakan, yang Ustadz ini tadi yang taksir itu yang harus dihafal itu ya, jadi babun, abwabun gitu ya. betul sekali. Ini jamak taksir ya, dia pakai hafalan. Nah, itu ya. Baik. Jadi kalau dalam apa namanya? Dalam pembicaraan ini harokat akhirnya kita nggak usah pusing ya, karena pasti akan diwakofkan. Jadi kalau secara nahunya kita mengatakan sab'atu abwabin. Jadi harokat itu dibunyikan semua. Tapi dalam pengucapan ya ini lebih gampang. Kita mengatakan sab'atu abwab. Nah, gitu. Jadi baknya itu diwakofkan. Arba'atu aklam. Nah, salah satu kutub. Nah, gitu. Baik. Jadi makanya pelajaran percakapan itu lebih mudah ketimbang kaidah ya, gitu. Kalau kaidah dia harus jelas ya. Itu ya, bisa insya Allah ya. Baik. Nah, sekarang masih ya bawahnya. Bu Ebi ada? Bu Ebi? Ya Pak, iya Ustadz. Nah, ganti angkanya misalkan ini 9. Nah, kita ingin mengatakan 9 Muhammad ya. Nah, kita lihat 9 ini apa Muhammad ini muzakkar atau muannas? Muzakkar, Muzakkar. Berarti angkanya pakai yang muannas, muannas. Nah, angka 9 bahasa Arabnya apa, Bu Ebi? tis'atun. Tis'atun mumtaz ya. Tis'atun tapi tanwinnya dihilangkan ya. Tis'atu ya. Nah, Muhammad ini pindah ke jamaknya ya. Baik. Oh, Jadinya apa? tis'atu Muhammaduna. Baik. Nah, kalau ini ya, ini kan karena jamak muannas salim ya, jamak mudzakkar salim. Kita ingat dulu ya, jamak mudzakkar salim itu tambahannya antara waw nun atau ya nun kan gitu ya. Iya. Nah, kalau yang waw nun itu setara dengan domah ya. Kalau yang setara dengan kasroh itu diganti dengan apa? Ya nun ya. Nah, sab'atu Muhammadi. Nah, gitu. Ini dulu pernah kita bahas agak panjang nih kayaknya ya. Nah, jadi kalau yang di atas itu domah diganti menjadi kasroh ya. Kalau yang ini waw nun diganti menjadi apa? Ya nun ya. Nanti dalam bahasa nahunya itu namanya jer. Jadi syaratnya ketika angka itu 3 sampai 10 ya, maka bendanya itu harus dijerkan ya, jer namanya ya. Nah, jer ini nanti beda-beda. Kalau ini sampai sini, nah ini dijerkannya dengan apa? Kasroh kan ini. Nah, baik. Kalau ini jernya dengan apa? Tanda ya-nya ini ya. Jadi sama-sama jer nanti ya. Nanti kita akan sering dengar istilah ini ya, jer-jer. Nanti pokoknya kita biasakan saja. Kita sering dengar, oh nanti maksud jer itu seperti ini ya. Nah, tapi kalau untuk memudahkannya ya, karena yang banyak keluar itu jamak itu adalah jamak taksir ya, maka sementara kita katakan dia dikasrohkan. Tapi sebetulnya bahasa aslinya itu bukan hanya kasroh, jadi jer ya. Jadi jer itu seperti sebuah himpunan gini ya, jer ya. Nah, di dalam jer itu ada macam-macam nanti ya. Jadi ada kasroh, ya. Nanti ada ya, seperti itu. Kemudian nanti ada fathah juga. Nah, tapi kita nggak usah masuk ke sini dulu ya. Pokoknya sementara ini kita katakan ya
Ustadz, angka afwan itu. Ustadz, ini kalau huruf Hmm? jar ini beda sama yang Ustadz kemarin pernah ajarin yang bijarin itu beda lagi. Yang di Yang ini yang apa ada eh kan waktu itu pernah diajarin kalau huruf jar itu kayak yang itu ya pakai bi, ka, li gitu ya, ila, ala Oh, gitu ya. betul betul. Itu sama, Bu. Jadi itu kan yang kita katakan itu huruf jer ya. Misalkan bi, ala itu kan huruf jer. Apa maksudnya? Jadi dia huruf yang menyebabkan isim yang jatuh setelahnya itu nanti jer. Jer itu diantaranya dengan kasroh itu tadi. Itu ada hubungannya, Bu. Jadi kasroh itu adalah jer. Jer itu bahasanya dari kasroh lagi nih. Jadi sebetulnya sebuah himpunan besar ya. Jadi kasroh itu ya, gini kan, coba saya tulis dulu ya. Nanti ada dalam isim itu ada tiga istilah ya. Ini nggak apa sedikit saya masukkan sedikit ya. Ini hanya sebagai gambaran dulu ya. Sebentar ya. Tapi ini belum kita bahas. Sini saya tuliskan dulu supaya nanti ketika ini dengar lagi kita pernah sedikit mengetahuinya ya. Jadi nanti ada istilah rofa ya. Ada istilah nasob, ada istilah jer nanti dalam ilmu bahasa Arab. Ini disebut dengan i'rab nanti dalam bahasa Arab ya. Taib. Nah, rofa ini di dalam rofa itu ada beberapa tanda ya. Dalam nasab ada beberapa tanda, dalam jer juga ada beberapa tanda ya. Nah, yang paling banyak itu dhammah ya. Jadi dhammah itu nanti kita katakan sebagai rofa gitu ya. Dalam ilmu nahu nanti ya. Gak apa ini nanti belum paham apa itu rofa secara mendetail itu nggak apa. Yang penting kita pernah dengar ini. Jadi dhammah itu adalah salah satu tanda rofa. Jadi dhammah itu adalah rofa. Tapi rofa itu nggak mesti dhammah gitu. Bisa dipahami ya? Karena di dalam rofa nanti macam-macam. Ada dhammah ya. Kemudian ada juga wawu nanti ya. Nah gitu. Jadi contohnya misalnya gini. Jeruk itu adalah buah-buahan. Tapi buah-buahan nggak harus jeruk gitu. Bisa dipahami nggak? Jeruk itu adalah buah-buahan. Tapi buah-buahan nggak harus jeruk gitu. Nah demikian juga yang ini nasab itu nanti fathah ya. Nanti biasanya kalau yang awalan-awalan itu kita sering sebutkan fathah. Tapi sebetulnya fathah ini bagian dari nasab namanya ya. Jadi fathah adalah nasab, tapi nasab nggak harus fathah karena nanti ada banyak tanda yang lain ya. Nah demikian juga jer ya. Baik. Di dalam jer itu ada kasroh. Ya. Tapi nggak cuman kasroh, nanti ada beberapa hal yang lain gitu. Nah makanya aslinya kaidahnya ya. Kaidah bahasa kaidahnya itu aslinya gini. Di dalam masalah angka yaitu adat dengan makdud, maka bendanya itu ya dari mufrad, dari bentuk tunggal ini ya, kitabun, dia dijamakkan, kemudian dia dijerkan ya. Nah kebetulan kalau dia isim mufrad ya seperti ini ya. Nah kemudian dia dijamakkan ya menjadi jamak taksir kan. Nah jamak taksir ini dia tanda jernya adalah kasroh ya gitu. Jernya tandanya apa? Kasroh ya. Makanya dia dikasrohkan. Nah kalau yang Muhammaduna ini ya, ini kan jamak mudzakkar salim. Nah nanti tanda jernya itu bukan lagi kasroh, tapi wawunya diganti ya. Makanya nanti tanda jernya adalah apa? Ya gitu. Sama-sama jer sebetulnya. Cuman tandanya beda-beda ya. Baik. Bisa sedikit saja dicerna istilah jer ini ya. Nah tadi Bu Santi mengatakan huruf jer itu apakah ada hubungannya? Iya, ada hubungannya ya. Jadi yang kita bahas dulu tanda isim adalah kemasukan apa? Huruf jer ya, seperti ala gitu kan. Kemudian ila gitu ya. Nah, ini dikatakan huruf jer. Kenapa dikatakan huruf jer? Karena isim yang jatuh setelahnya itu akan dijerkan. Misalkan asalnya Muhammadun. Kalau kita tambahkan ala jadi ala Muhammadin ya, gini. Jadi kasroh ini adalah salah satu tanda jer ya. Dan ini namanya huruf jer karena dia akan mengejerkan
isim yang jatuh setelahnya. Kebetulan Muhammad ini tanda jernya adalah kasroh. Ya. Nanti tandanya beda-beda, nanti akan kita pelajari di buku kita insya Allah ya. Itu Bu Santi ya. Syukran Ustaz. Nah, sedikit-sedikit nggak apa-apa. Nanti lama-lama itu masuk sendiri kok. Ini apa sih rofa nasab jar? Perasaan bahasa Inggris nggak ada kayak gini. Nah, jadi nanti ada satu cabang ilmu bahasa Arab yang itu tidak dimiliki oleh bahasa asing yang lain ya. Tapi anak nggak tahu ya kalau bahasa-bahasa apa namanya Cina atau macam-macam ya. Itu dalam masalah ini namanya i'rab namanya ya. Ini teman-teman akan sering ya. Ketika mendalami Quran nanti pasti akan ada pelajaran namanya i'rab ya, i'rab Quran ya. Jadi dia membahas detail setiap kata di dalam Al-Qur'an ya. Harokatnya dibahas ya, apakah dhammah, fathah atau kasrah ya. Itu namanya i'rab namanya ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk yang berikutnya ya. Tadi yang belum ditanya siapa ya? Saya Pak Ustaz. Oh iya, Pak Pindo ya. Nah, coba ini Pak Pindo ya, anak kasih angka angka berapa Pak Pindo kira-kira? Angka 6 ya. Baik. 6 ya. Nah, ini angka 6. Nah, Pak Pindo coba katakan 6 saburah. Saburah itu apa? Papan Papan tulis. tulis ya. Itu Manat Salim ya. Manat Salim Baik. berarti situ Heeh. saburatin ya. Masya Allah, mumtaz ya. Baik, afwan. Nah, mumtaz ya. Jadi kita lihat karena saburah ini muannas ya. Maka pilih angka yang mudzakkar ya. Nah, apa sih angka mudzakkar dari 6 ya? Apa? Situn kan gitu ya. Kalau dia mau apa namanya muannas itu kan sitatun. Kalau mudzakkar situn ya. Nah, gini. Nah, kita ingat dia nggak boleh apa? Ditanwinkan ya. Jadi situ ya. Nah, kemudian ini dijerkan. Nah, gitu. Nah, kebetulan kalau jamak muannas salim itu jernya sama dengan jamak taksir ini ya. Dia dengan kasroh. Berarti apa? Saburotin ya. Nah, baik di sini. Jadi angkanya ya, itu situ, kemudian bendanya dijamakkan. Karena saburotun ini bisa dijamakkan dengan jamak muannas salim. Karena dia muannas, maka dia pakai rumus yang jamak muannas salim, tambahan alif dan ta ya. Baik. Jadi situ saburotin ya. 6 papan tulis. Gampang insya Allah ya. Baik. Coba nih. Nah, dulu yang sebelah sini ya. Ini akan ada materinya insya Allah. Baik, coba kita gabungkan ya dengan kata tunjuk ya. Masih ingat ya? Pak Wahyu masih ingat kata tunjuk Pak Wahyu? Nah, Ustaz. Oh, ini agak rawan Pak Wahyu kalau nggak di Ya, Ustaz. senggol-senggol ini. Jam segini udah mulai siap, Ustaz. Baik. Nih, kata tunjuk ya. Masih ingat ya? Kata tunjuk ya. Apa bahasa Arabnya kata tunjuk? Itu, waduh, apa ya kemarin itu? Isim isyarah. Itu sebentar. Isim isyarah mumtaz ya. Kata tunjuk adalah isim isyarah namanya ya. Ini, itu kan gitu ya. Nah, baik. Nah, tadi kan kita baru mengatakan 3 buku, 4 buku, 9 buku, 7 9 buku. 3 buku, 4 pulpen, 7 pintu, 9 Muhammad, 6 papan tulis gitu ya. Baik. Nah, kita ingin mengatakan ini adalah gitu ya. Ini adalah
3 buku gitu. Tergambar ininya apa namanya? Iya. Apa namanya? Ucapan yang ingin kita sebutkan ya. Jadi tadi kita udah bisa menyebutkan angka, kemudian apa? Ada bendanya ya. Sekarang kita gabungkan dengan kalimat ini ya. Ini ya. Baik, coba kita mulai dulu dari yang kata tunjuk yang ini ya. Saya mengatakan ini adalah 3 buku ya. Coba kira-kira Pak Wahyu apa jadinya? Ini ada ada bentar. Ada nih expert. Ada Apa Pak Wahyu? Kalau ini adalah buku-buku, jadi nggak ada angkanya, gimana Pak Wahyu? Ini adalah buku-buku. Kalau buku-buku kan berarti kita tulis dulu ya. Ini misalkan sini, jangan hapus lagi ya. Kalau buku-buku apa? Kutubun kan? kebun. Nah gini kan? Ada Baik. Buku-buku. Nah sekarang, ya, ini titik-titik. Nah, ingat pelajaran yang dulu. Ini adalah buku-buku. Pakai yang mana ini? Ada kutubun. Sahih am khotok? Ya. Apa khotok? Salah ya. Sahih itu benar. Sahih am khotok? Benar atau salah ya? Oke. Sahih. Ada sebentar. Ini harus diulang-ulang lagi nanti ya. Kutubun. Ada kutubun. Kan kita ingat ya ketika mufrad itu tunggal ya. Dia mudzakkar pakai hada ya. Ada nih. Kalau dua hadani. Ini. Kalau dia banyak dan bendanya itu berakal pakai haulai kan gitu ya. Masih ingat ya? Hada, hadani, haulai. Nah, kalau dia muannas satu pakai hadihi. Kalau dua hatani. Kalau dia banyak dan berakal pakai haulai. Ya, maksudnya ketika itu orang ya dan dia berakal gitu kan, itu pakai haulai. Nah, kalau bendanya itu tidak berakal, ya, maka pakai yang mana? Ini dulu latihannya agak banyak nih dulu kayaknya nih. Iya. Hadihi ya. Hadihi mumtaz ya. Hadihi kan gitu ya. Jadi meskipun kitabun itu mudzakkar ya, tapi ketika dia itu banyak dan tidak berakal, maka pinjam yang muannas ya. Hadihi. Hadihi kutubun ya, gitu kan? Masih ingat ya? Baik. Jadi ini adalah buku-buku. Nah, sekarang kita diminta untuk mengatakan ini adalah 3 buku. Nah, itu gimana itu? Gimana Pak Wahyu kira-kira? Hadihi salah satu kutubin. Kutubin mumtaz ya. Kan gampang ya? Nah, susah. Tinggal tambah aja. Tambah panjang. Nah gitu kan kita pelan-pelan aja nanti lama-lama ucapan kita itu panjang nanti lama-lama ya. Nah gini kan. Hadihi ya kan. Hadihi ya. Ingat ya ketika menemui dalam bahasa Arab seperti ini ya. Khusus yang haknya ini meskipun nanti tulisannya kayak gini, tapi ini tetap dibaca apa? Panjang ya. Hadihi. Jadi jangan hadihi gitu jangan hadihi gitu jangan ya, tapi hadihi. Jadi seakan-akan ada alif yang hilang di situ ya. 2 harokat Ustaz ya, panjangnya. Kenapa? Panjangnya 2 harokat. 2 harokat ya. Sama seperti nanti ya. Kalau di dalam Al-Quran mushaf yang cetakan Madinah, biasanya ketika menyebutkan lafzul jalalah Allah ya, ini harokatnya biasa saja dia. Sebentar ya. Nah, gini kan? Nggak kelihatan Ustaz. Enggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kurang bawah Ustaz. Kurang bawah ya. Sini aja ya. Nih, misalkan ya. Nah, gini kalau mushaf Madinah kan gini nih.
Kalau Indonesia, kita musab Indonesia baru gini kan. Nah, ini kan. Betul nggak? Coba kita cek ya. Musab Madinah. Nanti bisa dicek ya. Betul Ustaz, betul. Ya kan? Nah, kayak gini ya. Tapi ketika ini menyebutkan lafzul jalalah ini, kita mengatakan Allah gitu. Jadi lamnya itu seakan-akan ada alif depannya ya. Makanya dalam musab Indonesia itu diginikan ya. Nah, Allah gitu. Allah ya. Jadi seperti ada alif yang hilang. Itu sebenarnya ada kaidah dalam bahasa Arab ya. Itu namanya huruf yuntok ya. Yuntok itu yang diucapkan. Tapi wala yuktab, tapi dia nggak ditulis gitu. Jadi seakan-akan ada alifnya, tapi nggak ditulis di situ ya. Nah makanya di sini anak tekankan khusus hadihi ini juga sama kasusnya. Di dalam H ini setelah H itu ada alif yang dia itu yuntok tapi tidak yuktab. Yang diucapkan panjangnya itu diucapkan, tapi bentuk alifnya itu dihilangkan gitu. Nah, bisa dipahami insya Allah ya. Nah, itu nanti ketika mulai mendalam ya hal seperti itu akan kita ketahui ya. Nah jadi ringkasnya ya, ketika kita ingin mengatakan 3 buku, maka kita mengatakan salah satu kutubin. Kalau kita ingin mengatakan ini adalah 3 buku, maka apa? Hadihi salah satu kutubin. Nah, kalau kita ditanya kenapa kok pakai hadihi? Karena bendanya itu apa? Banyak dan tidak berakal. Maka dia pinjam yang mufrad muannas. Ya, mufrad itu tunggalnya apa? Muannas ya. Jadi istilah-istilah itu nanti kita harus sering dengar supaya nanti ketika pembahasan ilmu kaidah nahwu ya, kaidah bahasa Arab, istilah-istilah itu sudah terbiasa kita dengarkan ya. Mufrad itu berarti tunggal. Kalau Anda mengatakan musanna berarti itu bentuk 2. Kalau jamak berarti apa? Bentuk pluralnya ya. Gampang insya Allah ya. Baik. Coba kalau kita ingin mengatakan tadi kan yang nomor 2 ya. 4 pulpen adalah apa? Arba'atu aklamin kan itu ya. Arba'atu aklamin ya. 4 pulpen ya. Nah, kalau kita ingin mengatakan ini ya adalah 4 pulpen ya. Gimana jadinya Bu Santi? Hadhihi arba'atu aklamin. Bentar. Hadihi arba'atu aklamin gitu ya. Ini adalah 4 pulpen ya. Hadihi arba'atu aklamin. Ustaz, Kang Dadang harus ditanyain nanti keburu hilang juga Kang Dadang. Nah, Pak Sati ini salah ini ngabsen saya. Enggak Kang, ini soalnya kemarin belajar dari pengalaman saya sama Mas Wan hilang di akhir-akhir. Oh gitu ya. Nah, jadi kalau kita mengatakan 4 pulpen tadi apa? Arba'atu aklamin. Itu kalau harokatnya ini ya, harokatnya kita sempurnakan. Tapi kalau dalam percakapan itu nggak usah sempurna harokatnya. Yang paling terakhir itu diwakafkan saja. Arba'atu aklam gitu aja. Justru kalau kita sebutkan arba'atu aklamin harokatnya lengkap, itu kadang-kadang kalau bagi orang Arab itu mereka agak geli sendiri gitu. Jadi kita terlalu formal gitu. Ya, kita harus bisa bedakan ya. Baik. Jadi ketika kita baca sebuah kitab gundul ya, nah itu kita memang harus lengkap. Tapi kalau dalam percakapan ya, karena percakapan itu biasanya nggak terlalu seformal ketika baca kitab itu ya. Maka itu diwakafkan saja. Arba'atu aklam gitu. Nah, arba'atu aklam adalah 4 pulpen. Kalau kita menambahkan ini adalah 4 pulpen, maka apa? Hadihi arba'atu aklamin. Bisa insya Allah ya.
Baik, nomor 3 ya. Coba Pak Dadang ya. Ya, Coba katakan, sekarang ganti, jangan ini ya. Tapi ganti itu ya. Yang ganti ya di sini ya. Itu. Kan isim isyarah ada yang qorib, yaitu dekat. Ini ada yang ba'id. Ya, ba'id itu jauh, yaitu itu. Coba Pak Dadang katakan itu adalah 7 pintu. Nah, eh, 7 pintu ya. Tilka. Tilka nah, sab'atu abwabin. pintar, ya, Masya Allah. Masih ingat ya Pak Dadang ya? Insya Allah. Jadi kalau yang jauh, ya, kalau dia mudzakkar, itu kan apa? Zalika. Itu kalau bendanya satu kan, zalika. Ya. Kalau dua, zanika. Tanika. Kalau banyak dan berakal, ulaika. Kan gitu ya. Nah, kalau untuk bendanya itu mu'annas, nah pakai apa? Tilka. Kalau itu satu. Kalau dua, tanika. Kalau banyak dan berakal, Ulaika. Nah, kalau dia banyak tapi tidak berakal, maka pinjam mufrad mu'annas. Pinjam yang untuk isim syarah menunjukkan mufrad satu dan itu untuk mu'annas. Berarti apa? Tilka mumtaz ya. Di sini. Tilka ya. Nah, tilka ya. Ini adalah mufrad juga untuk apa? Jamak yang tidak berakal ya. Baik. Sekarang Pak Pindo ya. Pak Pindo udah ditanya? Belum ya? Ya, Nah, ini coba katakan Pak Pindo. yang Muhammad itu ya. Nah, Bilang ini ya. masih itu ya. Ya, itu Pak. Pak Ustadz ya, itu ya. Nah, itu Itu berarti adalah Ulaika ya. Ulaika hmm, tis'atu Muhammadina. mumtaz ya. Masya Allah ya. Kok benar semua ya? Jadi pakai mana? Ika. Ulaika ya. Kenapa kok ulaika? Berakal. Baik, karena dia apa? Berakal ya. Karena Muhammad itu berakal ya. Ulaika tis'atu Muhammadina gitu. Bisa ya, lama-lama bisa ya menggabungkan ya. Baik. Kemudian soal yang berikutnya. Bu Ebi tadi udah ditanya, Bu Ebi? Belum, Ustaz. Belum ya? Bu Ebi? Iya Ustaz. Coba katakan itu adalah 6 papan tulis. Papan tulis saburotun. Oke. Hazihi Itu. Jangan ini tapi itu ya. Hatani ya. Ya jamak ya, jamak tapi tidak berakal. Oh tilka. Nah, berarti pakainya apa? Tilka. Tilka. Baik. Tilka satu ya. Tilka Setatu atau situ ya, Ustaz? jadi situ ya. Tilka Situ ya. Lalu saburotin ya, saburotani. Saburotin. Jadi jawabannya adalah tilka situ saburotin ya. Gitu. Jadi yang tadi sudah jadi antara angka dengan benda, yaitu antara adat dengan ma'dud, itu nggak perlu kita ubah ya. Karena kita hanya apa? Menyesuaikan kata tunjuknya, yaitu apa? Isim isyarahnya saja gitu.
Jadi tadi 6 papan tulis adalah situ saburotin ya. Nah, berarti kata tunjuknya tinggal mengikuti ya. Tilka situ saburotin. Udah ya, insyaallah ya. Ini yang mungkin butuh mulai menghafal ya. Itu adalah bentuk-bentuk dari mufrad itu ke jamak taksir ya. Nanti mungkin akan kita kasih juga sedikit-sedikit hafalan gitu ya. Benda-benda yang di sekitar kita ya. Karena kita harus tahu bentuk mufradnya dan bentuk jamaknya gitu. Kalau bentuk musanna itu gampang. Karena musanna itu nggak perlu hafalan. Tinggal apa mufradnya, tambahkan rumusnya itu, yaitu alif nun atau ya nun gitu. Baik mudzakkar maupun muannas itu sama ya gitu. Kalau musanna itu gampang. Kalau yang butuh hafalan itu adalah yang jamaknya, terutama jamak taksir ya. Baik. Ada kira-kira yang masih bingung tentang angka, kemudian benda, dan kita saat ini gabungkan dengan isim isyarah ya, atau kata tunjuk ya. Ada yang masih bingung? Bu Santi? Pelan-pelan nih Ustadz. Tapi kayaknya setiap majelis ini Bu Santi harus ada ini. Aktif sekali Bu Santi dalam Ya Allah. meneliti ya. Jadi gak enak nih. Tawar tukang bolos kemarin ya Ustadz. Jadi intinya nanti dalam percakapan itu kita menggabungkan yang awalnya sederhana-sederhana dulu. Nah, lama-lama nanti jadi panjang nanti ya. Gitu ya. Sama seperti kemarin kan ada kata tunjuk, kemudian kita gabungkan dengan domir gitu kan ya. Domir kan kata ganti orang gitu ya. Huwa, huma, hum sampai terakhir ya. Baik. Ada lagi pertanyaan kira-kira Pak Wahyu, Pak Pindo, Pak Dadang, Bu Ebi? Pak Ustadz, Silakan. yang untuk kata Muhammadina ya, kan pakai ulaika ya, itu berarti bukan itu ya, tapi mereka adalah misalkan 9 orang Muhammad gitu ya. Nah, bisa ya. Mereka itu gitu. Sebenarnya itunya tetap ada juga sih. Oh, itunya ada juga. Sebenarnya kalau untuk translate ya, translate ke Indonesia itu sebetulnya nggak bisa kita jadikan patokan sebetulnya. Karena translate dari Arab ke Indonesia itu kita juga butuh sebuah proses menghaluskan bahasa gitu. Makanya nanti dalam dalam kaidah penerjemahan itu nggak boleh letterless ya, letterless ya, itu nggak boleh. Nah, supaya bahasa itu nggak kaku gitu. Sebetulnya itu ya itu juga sebetulnya. Jadi ulaika, kan kalau translate kan mereka ya, mereka adalah 9 Muhammad gitu. Tapi sebetulnya mereka itu gitu. Karena kalau merekanya itu dekat, kita nggak pakai ulaika, yaitu apa? Haulai gitu ya. Mereka, kita tetap haulai itu mereka juga, tapi mereka ini, ya. Merekanya tapi dekat. Gitu Pak ya. Pokoknya nanti kalau translate ya, translate itu kadang ada sesuatu yang dihilangkan untuk menghaluskan bahasa biasanya. Jadi nanti karena saya juga termasuk dulu waktu masih mahasiswa tuh aktif gabung di penerjemahan buku ya. Jadi kita banyak tahu undang-undangnya gitu. Nanti diantaranya juga nggak boleh letterless dia, ya. Nggak boleh menerjemahkan itu saklek itu nggak boleh. Kemudian yang kedua, dalam satu kalimat itu dalam penerjemahan buku itu nggak boleh lebih dari 30 kata. Jadi sampai titik gitu ya. Itu nggak boleh lebih dari 30 kata. Kalau lebih dari 30 kata, itu nanti kena di editor ya. Jadi editor itu tugasnya seperti itu. Nanti dia melihat ya. Ini lebih harus dipangkas ya. Nah biasanya dipangkas adalah kata-kata yang ketika itu hilang itu nggak masalah ya. Contohnya misalkan ya,
Muhammad adalah seorang murid, kan gitu ya. Muhammad adalah seorang murid. 4 kata kan? Nah, misalkan sebuah kalimat itu panjang ya. Nah, nanti yang dihilangkan itu kata-kata yang seperti adalah gitu. Jadi adalah itu hilang, itu nggak masalah, nggak mempengaruhi makna gitu. Muhammad seorang murid kan nggak masalah kan? Nah, gitu Pak. Gitu Pak ya. Nah, Baik Ustadz, terima kasih. jadi kalau untuk menerjemahkan, itu gunakanlah bahasa sehalus mungkin yang memang itu common bagi bahasa Indonesia kita ini ya. Nah, kalau kita mengatakan mereka itu kan kok kayaknya kurang ini kan gitu. Itu juga dalam penerjemahan Quran juga seperti itu. Ya. Nanti ada penghalusan bahasa. Gitu ya. Nah, ada lagi. Jadi pelajaran hari ini ya ini selain menguatkan yang kemarin tentang adat dan makdud ya, terutama angka yang 3 sampai 10 karena dia kaidahnya itu antara angka dengan benda itu kan berlawanan jenisnya ya. Nah, kemudian kita tambahkan satu materi antara angka dan benda ditambahkan dengan kata tunjuk. Itu ya, insya Allah ya. Sampai sini Pak Wahyu masih ada di tempat Pak Wahyu? Alhamdulillah Ustaz, masih bangun Ustaz. Baik, nanti coba teman-teman ya mulai apa namanya mengulang materi ya. Untuk pekan depan kita coba untuk latihan ya. Ya mungkin Ana sebagai apa namanya sebagai latihan pertama gitu kita coba dulu yang masalah domir, isim isyarah dan angka ini ya. Gitu ya mungkin 3 materi itulah yang akan kita coba ya. Apakah materi yang terdekat ini kan materi terdekat kan kemarin ya masalah angka, isim isyarah, domir ya. Nah kalau memang pencapaiannya, pemahamannya itu cukup bagus ya, oh berarti materi yang terdekat dan hasilnya juga cukup bagus yaitu menjadi indikasi adanya sebuah pemahaman gitu ya. Tapi kalau materi yang terdekat ya nanti di fase evaluasi itu masih kurang misalkan ya, oh berarti harus ada sesuatu yang diperbaiki gitu. Kalau materi yang agak jauh ya kemudian pemahaman itu agak merosot itu biasanya normal gitu karena materinya kan udah lama gitu ya. Gitu ya. Nah, coba nanti Ana share di grup. Jadi materi yang coba akan kita ujikan adalah tentang domir, isim isyarah dan angka ya, coba ya. Itu ya Pak Wahyu ya. Ya Ustaz. Kita sampai sini dulu ya. Ini udah Ustaz. agak malam ya. Tapi mungkin kita tutup ya. Jazakumullah khairan ala husni istima'ikum. Wa nakhtatimu ya. Nakhtatim artinya kita tutup di doa kafaratul majlis dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ah, wabarakatuh. Baik, izin Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.